Dark Wave. Hai sahabat Creative Planner, ketemu lagi dengan gue Irma. Dan sekarang dengan suasana yang lebih menyenangkan karena di outdoor dan sudah ditemani gitu ya. Ini ditemani yang muda-muda gitu, biasanya seger banget gitu ya. Ini karena dia masih kuliah ya kan ya. Kenalin, ini adalah Halis gitu ya. Bener ya Halis? Bener. Ya Halis, dimana masih kuliah tapi sudah bisa berpikir atau sudah memulai bisnis, bener ya? Benar seperti itu. Oh, kita akan ngobrolin kok bisa sih masih kuliah tapi kepikiran untuk berbisnis. Apalagi sebenarnya ngerantau ya? Ngerantau sih. Tempatnya. Ngerantau ya. Ngerantau dari Aceh. oh my god, dari ujung dia ngerantau ke tengah. Benernya Jawa Tengah ya. Berarti sering balik ke Aceh tapi? Sudah 4 tahun. Udah 4 tahun? Balik ke Aceh. Udah 4 tahun nggak balik ke Aceh? Nggak Atau balik ke mau Aceh. sebenarnya mau pindah kartu keluarga jadi ke Jogja? Atau pindah KTP? Sebenarnya mau pindah sih. Oh, sebenarnya mau pindah. Iya, karena udah nyaman banget di Jogja ini. Oh serius? Serius. Udah nyaman banget di Jogja? Nyaman banget Oh di my Jogja. god, dia kayaknya sudah melupakan untuk yang di kampung halaman ya kan ya? Atau punya jodoh di sini? Oh, masih mencari. Oh, masih mencari. Biasanya pindah karena jodoh sebenarnya. Oke, di sini Halis ini masih benar-benar masih kuliah gitu ya guys. Jadi gue pengen tahu juga, gue penasaran kok bisa masih banyak banget, apalagi anak perantau tapi udah benar-benar fokus untuk ya udah selain kuliah berbisnis gitu ya. Berbisnis. Berbisnis. So, gue mau tahu dong sebenarnya lu bisnis apa yang lu jalanin sekarang ini? Kalau dibilang bisnis, artinya bisnis kan banyak banget tuh. Arti Istilahnya bisnis ya banyak di banget. bidang apapun. Di Misalnya, bidang apapun. Saya juga di bidang apapun. Salah satunya mungkin di Curutu. Cerutu. Curutu. That's good. Oke, cerutu ya. Hmm. Yang memang maksudnya kok bisa lu berpikir cerutu sedangkan banyak orang yang masih berpikir sebenarnya gue jual rokok dong, pang saya lebih gede dibandingkan cerutu. Ya nggak sih? Iya, karena itu kebanyakan. Umum. Itu kebanyakan, itu umum. Oke. Iya, saya harus kreatif dong. Saya Oke. harus memiliki jalan saya sendiri. Oh my god. Oke, that's good. Iya. Oh, jalan sendiri. Jadi kenapa mulainya gimana? Awal mulai gimana sampai akhirnya cerutu oke nih. Ini kayaknya ada opportunity di situ. Oh iya. Pertama tuh pada tahun 2017 ya, kalau nggak salah. 2017. 2017. 2017. Berarti awal-awal masih kuliah dong. Awal-awal masih kuliah, Jadi baru datang pun udah langsung kepikiran itu. udah menarik dengan bidang bisnis dan sebagainya. Tunggu. Sebelum ini. Sebelumnya pas di Aceh, ini berarti kan sebelum ke Jogja di Aceh dong? Di Aceh, Di Aceh itu udah punya, maksudnya suka jualan, jiwa jualan atau entrepreneur udah kasar atau belum sih? sudah mulai sih. Saya semenjak kecil itu udah seneng tuh. Oh, dari kecil Untuk- sudah senang? Sudah seneng dengan hal-hal yang namanya bisnis. Kayak gitu. Oh, that's good dong. Udah mulai jadi emang sebelumnya di Aceh itu udah ada ya pernah jualin apa atau apa? Iya. Saya di SMP tuh lucu. Oh. Kalau SMP tuh saya jadi pengumpul padi gitu. Pengumpul padi. Pengumpul padi. SMP sudah pengumpul padi. Nah, Iya. itu senang atau memang mau bantu keluarga atau gimana? Saya seneng melakukan dengan hal perihal itu. Oh, iya. Oke. Dan itu nggak dilarang. Biasanya kan kalau orang tua tuh akan lebih, aduh jangan deh, jangan panas-panas, jangan ini, jangan itu gitu. Ya, itu jelas, Itu jelas. jelas. Oh, itu juga berarti sempat bertentangan sama keluarga sebenarnya. Iya, bener. Dan keluarga ngelarang keras, apalagi bokap ya, Oh. sangat tidak mengizinkan. Karena perihal kalau dari kita dari namanya desa, sekolah itu adalah perihal yang paling penting dibandingkan dengan berbisnis waktu itu. Oh, oke, tapi emang udah jiwanya entrepreneur Iya. gitu ya. Oke, dan abis itu ke Jogja dengan fokus juga, walaupun fokus ke kuliah, fokus juga ke bisnis. Ke bisnis. Oke, awal mulanya dong, gue pengen tahu awal mulanya lu akhirnya melihat, wah ini Cerutu oke banget. Maksudnya Jogja dengan kota yang seperti ini, banyak kota pelajar. How come untuk namanya menawarkan Cerutu itu? Atau gimana sih bisa ngelihat opportunity ada di Jogja? Oh ya. Sebenarnya nggak Jogja aja sih ya Mbak. Oh, ya. nggak Karena Jogja juga. kalau kita memiliki satu lahan, kita mengotakkan kalau ini kota ini bisa kita kuasai dengan Curutu, saya rasa itu terlalu sempit. Oh, oke, that's cool. Oke. Itu terlalu sempit. Jadi kita harus kreatif lagi. Apalagi di Jogja ini punya produk lokal. Ya, ada banyak produk Curutu yang lokal. Saya coba berbisnis dengan luas. Apalagi di zaman sekarang kan, yang nama internet itu bisa apapun. Istilahnya kayak gitu. Oke. Jadi benar-benar ngelihatnya dari situ. And then?
Terus ya namanya Curutu, saya mencoba mencari lahan-lahan yang baru, yang istilahnya gini. Pada umumnya kan Curutu ini dikenal dengan standar kasta yang tinggi, menengah ke atas seperti. Iya benar-benar. Saya mencoba memperkenalkan kalau Curutu itu tidak semua kalangan tuh bisa mencoba Curutuan. Bahwa konsep Curutu ini anak muda siapapun yang bisa merasakan rokok itu bisa berganti dan beralih ke sana. Memang lebih sehat atau gimana? Sebenarnya apa yang membedakan sih sebenarnya? Ya, kalau dibilang lebih sehat, kalau kita yang Curutu ini kita bilang lebih sehat dan rasanya sangat unik, gitu. Oh, taste-nya unik. Ya. Oke. Karena Curutu ini gini, kalau produk yang biasa yang kotakan yang pada umumnya itu yang Curutu di toko-toko biasa, mereka kan pakai yang namanya seperti busai dan sebagainya gitu. Itu lumayan tidak sehat dikatakan oleh Kementerian Kesehatan seperti itu. Oke. Tapi Curutu kan tidak seperti itu karena mereka dari luarnya itu semuanya itu dipakai dengan tembakau aslinya gitu. Tidak memakai kertas, tidak memakai bahan campuran yang lain. Mungkin seperti itu. Oh, jadi disitulah yang untuk namanya menekan resikonya. Oke, tapi hebat ya. Berarti kalau saya tadi ngomongin adalah, gue nggak hanya di sekitar Jogja aja nih Irma. Bener ya? Berarti Ya, lu lebih luas lagi jualannya, walaupun memang ini lu tinggal di sini gitu. Iya. Jadi penjualannya tuh melalui internet. Melalui internet, terus ya namanya relasi di mana-mana. Asik, relasi di mana-mana loh. Masih kuliah tapi relasi di mana-mana. That's so good. Oke, relasi lu berarti memang lu di Jogja ini memperluas. Gimana? Apakah gue mau tahu dulu. Customer lu lebih banyak di usia berapa? Kalau untuk sekarang sih lebih ke usia 30 tahun ke atas. 30 tahun ke Dari atas. 30 ke atas. Dengan umur lo masih lumayan belia lah ya, gue bilang ahoy belia gitu kan ya. Maksudnya tapi lo punya relasi di angka 30-an. 30-an ke atas. Bagaimana lo nge-build itu sebenarnya? Karena kan nggak banyak gitu, maksudnya dengan cross generasi ya menurut gue, dengan cross generasi seperti itu kan sebenarnya agak sudut pandang yang berbeda, bener dong, sudut pandang berbeda, kemudian dengan kebiasaan atau sebenarnya paling gampang lawakannya juga beda, bener dong, banget. Lawakannya dan segala macam beda nih, gimana ya, itu gimana lu bisa catch up di situ, atau lu gimana bisa maksudnya bisa ya fit di situ? Bisa ngobrol lebih asik sama mereka, bagaimana gitu. cara memperkenalkan Curutu itu seperti apa. Sebenarnya ya juga itu, kalau saya bilang modal pertama itu saya adalah mental. Kedua itu adalah perjalanan hidup. Asik, perjalanan hidup, oke. Termasuk bagaimana kita menanggapi mereka itu. Perihal sopan dan santun itu kan dari kecil kita diajarkan. Oke. Bertemu orang tua itu seperti apa, orang lebih tua itu seperti apa. Betul. Itu dari situ saya juga dari kecil saya belajar dari situ terus, makanya saya bisa menggapai untuk meraih nih orang-orang yang umurnya lebih tua dari saya untuk ayo Pak, di sini ada saya di Jogja, ada apa gitu. Saya sekarang berbisnis Curutu, contohnya seperti itu. Oke. Ya. Untuk selanjutnya ya saya memperkenalkan mental dari sana itu kan saya juga memperkenalkan itu berani. Contohnya kan orang sekarang banyak mereka berjualan, tapi mereka itu tidak berani memperkenalkan produk mereka kepada orang-orang yang lebih tua. Tidak, ini kan cuma perihal bahasa aja. Bagaimana kita masuk di mereka ini yang lebih tua, lebih berilmu dan sebagainya. Apalagi betul. yang sibuknya luar biasa istilahnya kepada orang-orang yang udah pekerja ya. Ya mungkin seperti itu. Cuman ya dari awal saya mulai dari mental saya mulai memperkuat. Terus saya harus kreatif. Terus saya memikirkan bagaimana cara bekerja yang sopan dan santun ini. Sopan dan santun kan cuma perihal bahasa, tapi cara bekerja sopan dan santun ini seperti apa? Ya, betul. Dalam penerapan pribadinya kita. Ini menarik sih, gue tertarik banget sama pembahasan yang barusan. It's all about mental gitu kan, mental. Karena kebanyakan ya kalau yang gue lihat ya, mungkin yang gue lihat itu di kota-kota besar gitu, anak-anak yang kuliah, ya dia akan hanya fokus kuliah dan mental mereka ya kayaknya gue mau waktu gue lebih banyak ke teman, bener gak sih? Aduh gue pengen ya mumpung gue masih dikasih uang jajan lah, bener dong? Bener. Tapi abis itu nanti pas kuliah, oh my god, what I'm supposed to do kan gitu kan, apa yang harus gue lakuin ya abis kuliah dan segala macam. Tapi sangat menarik pas lu bilang adalah
yang terutama adalah mental. Ya, Gue mental. agree banget karena memang sebagai lu entrepreneur ataupun creative planner adalah ya lu harus punya mental karena untuk ngebangun bisnis itu kan pasti ada naik turunnya, Ya, benar ya? Pasti benar. ada naik turunnya dan segala macam. Tapi menariknya adalah lu sudah fokus ke situ, ke mental. Gue mau nanya, ini kan lu kuliah kan, lu Ya. kuliah dan pasti lu banyak banget temen dong. Ya, Maksudnya lu benar. di kuliahan, lu tuh pasti lu berteman, dan apalagi lu perantau, lu pasti ada di satu tempat yang memang ada beberapa perantau juga yang tinggal bareng lo iya. kan gitu. Dan gimana caranya, maksudnya gini, saat mereka lagi, pasti kan teman-teman lu masih banyak yang bermain dan segala macam, pasti dong. Pasti. Dan lu udah start your business, your own business, walaupun maksudnya ini masih lu masih disambilkan dengan belajar gitu kan. Ya. Itu gimana caranya membagi waktu atau setidaknya kan lu jadinya kayak asing tersendiri nggak sih sama teman-teman lo? Bener seperti itu. Cuman perihal gini aja. Kamu tuh kan pinter istilahnya. Selalu orang bilang tuh kamu tuh pinter. Istilahnya seperti itu aja. Siapapun, bagi saya tuh orangnya itu pinter. Siapapun. Ketika dia bisa membagi waktu. Bagaimana ini jadwalnya dia kuliah. Ketika ini harus berbisnis. Ketika dia harus seperti ini. Okay. Perihal itu. Kenapa harus melatih mental? Sebalik lagi harus mental. Itu perjalanan yang paling kuat yang harus saya rasakan. Ketika saya berada di Aceh, saya balik lagi ke Aceh. Saya mulai itu jualan, tapi saya merasa di sana itu, ini nggak bisa lagi. Cuman segini batasnya di kampung halaman saya. Saya harus pergi keluar. Karena di sana tidak bisa lagi untuk melatih ini semua. Sudah cukup apa yang saya rasakan. Tapi ketika saya berada di kota Yogyakarta ini, pertama kali saya pindah, saya melatih itu lagi. Turun ke nol, jangan menganggap diri kita ini siapa. Tapi anggaplah kita ini bukan siapa-siapa. Belajar terus dari siapapun. Belajar terus dari siapa? Dari siapapun. Wow, that's so good. Oke. Belajar dari siapapun. Dari siapapun. Keren sih. Karena ilmu bukan dari siapapun ada. Bukan hanya dari kelas, benar Iya, dong? Ilmu benar. bisa dari siapapun. Dari siapapun. Karena saya pikir gini, saya penjual curutu, tapi saya harus belajar juga dari tukang parkir. Harus belajar dari tukang parkir. Loh, Oke. iya. Karena saya pikir gini, si tukang parkir ini punya ilmunya sendiri. Ilmu apa yang didapetin dari tukang parkir? Belum tentu kan, orang dia bilang terus itu bisa pas. Sedangkan dia udah ngeliat dengan fokusnya dia, ini pas. Seperti itulah, kita ngeliat apa ya intinya, fokus dia kan. Dia bisa fokus di situ aja walaupun tukang parkir. Belajar fokus dari tukang parkir. Keren sih, top. Oke. Dan terus tunggu. Lu nggak tergiur apa, maksudnya gini kan pasti teman-teman lu pada main gitu dan lu harus membangun bisnis lu harus jualan cerutu lo gitu. Lu maksudnya lu nggak iri dengan waktu mereka yang masih bermain, atau lu tiba-tiba aduh kayaknya enak ya jadi mereka tuh main huru hara kayak gitu. Lu nggak ada rasa iri kayak gitu? Tidak sama sekali. Really? Serius. Maksudnya dengan ya jiwa yang masih muda kan biasanya jiwa pengen tahu, jiwa pengen ya nyoba ini nyoba itu. Kalau perihal iri sih enggak ya. Kalau pengen tahu jelas iya. Tapi dengan perihal gini, kepribadian aja sih. Kepribadian. Iya. Oke, kepribadian seperti apa tuh? Loh, saya kan nggak perlu menjadi iri untuk orang lain. Kalau saya penasaran, saya lakukan sendiri nggak apa-apa dong. Oke. Ketika memang ada temennya ya ayo. Tapi Ketika ada temennya ayo. Iya, ya sekarang gini, perihal main kan. Main sama teman-teman oke. Tapi ketika nggak ada teman, apakah saya berhenti bermain? Apakah saya berhenti berbisnis ketika nggak ada lagi penjualan saya juga menurun nih? Apakah saya berhenti? Seperti itu juga kan dalam berbisnis, sama juga dengan hal berteman. Ini sebenarnya sama dengan mental yang lu bilang tadi sebenarnya, benar ya, mental. It's all about mental. I think that's good. Menarik banget maksudnya dengan gue ngobrol sama anak millennials ini ya kan, masih millennials lah ya, ini gue bilang millennials, tapi benar-benar sudah punya pikiran yang dibilang mateng gitu kan ya, karena udah bisa mencoba untuk berfokus. Dia bisa belajar dari mana aja gitu ya, even dari tukang parkir pun dia bisa belajar melalui fokusnya, belajar dari fokusnya, bener dong? Iya.
Dan ini amazing, maksudnya amaze karena ya untuk menjadi seorang entrepreneur itu nggak harus nunggu Nggak umur harus nunggu. berapa. Benar dong? Iya, nggak harus nunggu. Kapanpun kamu bisa memulai. Kenapa saya bilang tukang parkir? Ketika kita berbenah ke dalam, dia fokus, dia konsisten. Pendapatannya emang kecil, tapi ketika dia konsisten, pendapatannya besar. Konsisten. Oke. Selesai, istilahnya. Ketika dia fokus aja bagai parkir, belajar ilmu parkir yang benar. Tahap itu bakal naik sendiri ketika dia konsisten. Seperti saya mulai Curutu, penjualan pertama emang kecil. Saya mikir, wah ini gila sih, gak bakalan bisa hidup saya di Jogja mungkin. Oh, Tapi kan saya harus konsisten, bukti nyata sekarang. Saya bisa hidup nyaman selama 4 tahun gak pulang dengan nyamannya di sini. oke. Itu nggak ditanyain orang tua? Ditanyain nih. Pulang mulai gitu kan? Iya, Masih pasti. pengen tahu. Iya. Iya. Oke. Oh, oke. Tapi kalau boleh tahu nih, boleh tahu sedikit aja omset lo nih di Shigarin nih, di Cerutu ini mencapai berapa sih?